Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya baik dan dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas bersama-sama melalui pertemuan ini tentang modul ajar ya, di mana modul ajar ini terdapat dalam komponen kurikulum program sekolah penggerak. Sebelum kita membahas hal modul ajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada kendala. Boleh salah satu perwakilan kita memimpin untuk berdoa? Pak Yono boleh memimpin berdoa, Pak Yono? Ya Bu, baik Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita mulai materi pelatihan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, Islam, kita baca Al-Fatihah. Bagi yang di luar Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Pak Yono, terima kasih atas waktunya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu ya, tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Bu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah Bu, modul ajar ya? Ya, Iya, udah. Iya benar Pak. Hari ini kita akan membahas tentang modul ajar. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang modul ajar. Nanti kita ada diskusi juga, diskusi dengan kelompok masing-masing. Ada pemaparan juga dari perwakilan salah satu dari kelompok yang ada. Ini saya bagi aja kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Bu Pak Yono boleh deh, Pak Yono dari Bapak-Bapak dulu nih. Pak Yono kelompok 1, Bu Heti kelompok 2, kemudian Bu Saibah kelompok 3. Saya bagi nanti kelompoknya, kita ada tugas hari ini membuat modul ajar. Ya, sangat menarik sekali materi hari ini. Semoga nanti semua yang kita bahas hari ini dapat lebih mudah kita mengerti. Baik, langsung saja kita masuk agenda sesi. Jadi hari ini kita akan membahas ada 2 sesi yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsep modul ajar, kemudian yang kedua komponen modul ajar. Kita masuk yang pertama dulu tentang konsep modul ajar. Bapak Ibu, ada yang tahu atau ada yang sudah berpengalaman tentang merancang sebuah modul ajar? Atau Bapak Ibu tahu nih, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Apa sih itu modul ajar? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan. Yang ingin mengemukakan pendapatnya. Kalau modul ajar, ini kan kita baru pelatihan Bu. Kalau biasanya sebelumnya kita RPP, mungkin mirip-mirip itu kali ya Bu ya? Iya, benar Pak Yono. Kalau dulu kita mengenal dengan RPP, tapi sekarang di program Sekolah Penggerak, itu kita kembangkan menjadi modul ajar. Ya, modul ajar itu sendiri adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu diharapkan sistematis karena dia ada strukturnya, kemudian dibikin secara menarik mungkin, sehingga pembelajaran di kelas kita pun akan berjalan dengan menarik. Bapak Ibu bisa melihat lingkaran yang ada di layar sebelah kanan.
Nah, ini adalah modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Ini lingkaran yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Sebagaimana yang kita ketahui, diharapkan produk dari sekolah penggerak ini adalah menghasilkan para peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila nanti kita akan bahas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu ada 3 pembagian. Yang pertama adalah informasi umum. Kemudian yang kedua komponen inti. Dan yang ketiga itu adalah lampiran. Kita masuk yang pertama, informasi umum. Informasi umum itu terdiri atas identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya, supaya lebih paham. Yang pertama, identitas sekolah. Identitas sekolah itu biasanya berisi tentang identitas sekolah kita masing-masing. Ya, identitas sekolah masing-masing beserta mata pelajaran apa yang akan kita buat modulnya. Biasanya pertama itu adalah sekolah satuan pendidikan kita, kemudian kelas yang kita ajar atau yang kelas kita ampu, kemudian mata pelajaran apa, kemudian alokasi waktu. Biasanya alokasi waktu itu adalah 2 jam pelajaran, tergantung ya Bu ya, bisa 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran tergantung mata pelajarannya apa. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Biasanya kemampuan awal ini pengetahuan dasar mereka tentang pelajaran yang akan kita sampaikan. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila. Maaf ya. Yang kedua tentang profil pelajar Pancasila. Kita mengenal 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Diharapkan di dalam modul pembelajaran Bapak Ibu mencantumkan karakter pelajar Pancasila yang diharapkan setelah melewati proses pembelajaran. Apakah Bapak Ibu ingin memasukkan profil pelajar Pancasila yang kreatif? Apakah Bapak Ibu akan memasukkan profil pelajar Pancasila yang mandiri? Itu sesuai nanti dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu ambil. Misalkan nih, saya kasih contoh, Bapak Ibu diskusi. Berarti profil pelajar yang diharapkan adalah nanti anak-anak bisa berkolaborasi atau bergotong royong. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah segala hal yang kita butuhkan dalam menunjang proses belajar mengajar. Misalkan bisa saja sarana dan prasarana itu, misalkan saja kita ingin membuat sebuah video atau ingin menampilkan video di depan peserta didik, maka sarana dan prasarana yang kita butuhkan itu adalah laptop mungkin, kemudian infocus, kemudian kita juga butuh wifi, ya internet. Jadi itu sarana dan prasarana itu hal-hal yang kita butuhkan sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Ataupun juga media-media yang bisa kita butuhkan, alat-alat peraga yang kita butuhkan, itu juga termasuk ke dalam sarana dan prasarana. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik ini ada 3 pembagian, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah peserta reguler atau umum. Kemudian yang kedua, peserta didik yang memiliki kesulitan belajar. Dan yang ketiga adalah peserta didik yang memiliki pencapaian tinggi dalam hal proses belajar mengajar. Kalau yang umum mungkin seperti halnya sekolah reguler ya, itu
anak-anaknya berada dalam tingkat kemampuan umum. Tapi ada beberapa sekolah juga yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berarti nanti modulnya pencapaiannya itu harus berbeda dengan yang umum. Atau bisa berbeda juga lagi dengan siswa yang memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Kemudian model pembelajaran ini juga nanti akan dibagi atas 4 pembagian. Yang pertama adalah tatap muka, kemudian yang kedua PJJ daring dalam jaringan, yang ketiga PJJ luring atau PJJ luar jaringan, dan yang keempat itu bisa kombinasi ataupun blended learning, bisa luring dan juga bisa dimasukkan ke dalam daring. Bapak Ibu sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, lanjut, Bu. Iya, masih bisa dipahami ya Bapak Ibu jelas. ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita buka di sesi selanjutnya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah komponen inti. Ya, komponen inti ini terdiri atas tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah mencerminkan hal-hal apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Bisa dari pengetahuan atau kognitif, bisa juga dari sikap, dan juga bisa dari keterampilan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat apa yang kita dapat dari proses belajar yang akan kita laksanakan. Ya, yang bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari, yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga pemahaman bermakna ini dapat memacu mereka untuk lebih ingin tahu tentang pelajaran yang akan mereka hadapi, yang akan siswa kita hadapi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang merangsang mereka, yang merangsang keingintahuan mereka, yang merangsang apa nih yang akan dipelajari hari ini nih. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada siswa sehingga siswa itu termotivasi dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang pembelajaran hari itu, dan mereka sehingga menjadikan mereka lebih bersemangat lagi untuk belajar. Kemudian persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini termasuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran atau alur-alur, atau kita istilahkan sekarang kita kenal dengan alur pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah pembelajaran ini juga seperti RPP juga sama seperti RPP. Langkah-langkah pembelajaran itu juga ada pembukaan, bagaimana kita membuka pelajaran, ada kegiatan inti, kemudian juga ada kegiatan penutup, bagaimana kita menutup pelajaran, bagaimana kita memberikan penguatan atau kesimpulan dari pelajaran hari itu. Kemudian asesmen. Asesmen ini diistilahkan sama juga dengan penilaian ya Bapak Ibu ya. Asesmen ini penilaian untuk mengukur kecapaian pembelajaran di akhir kegiatan. Ya, berhasil nggak kita melaksanakan pembelajaran hari ini? Sukses nggak kita melaksanakan pembelajaran hari ini? Itu bisa terlihat dari asesmen yang kita buat. Hasil dari asesmen itu bisa menjadi acuan kita atau bisa menjadi bahan refleksi kita untuk pembelajaran selanjutnya. Asesmen itu dapat dibagi atas 3 pembagian. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu asesmen sebelum pembelajaran dimulai, kemudian asesmen formatif, yaitu asesmen selama proses pembelajaran dimulai, dan asesmen sumatif, yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan kita tujukan untuk siswa yang sudah memahami semua capaian pembelajaran, yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kita berikan pengayaan supaya kemampuan mereka atau kemampuan anak-anak lebih tinggi lagi dan lebih berkembang lagi potensinya. Sementara remedial itu kita berikan kepada siswa-siswa yang masih kurang pencapaian asesmennya. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik
yang membutuhkan bimbingan lebih dari gurunya mengenai materi yang belum dipahami. Yang belum dipahami, siswa yang belum memahami bisa kita lakukan dengan remedial. Ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu kalau pengayaan dan remedial sudah biasa kita laksanakan pada kurtilas ya, pada kurtilas sebelumnya. Yang kalau kurtilas itu memang lengkap pengayaan ini bentuknya, remedial seperti ini bentuknya, itu lengkap. Bisa kita vitalisasikan ke kurikulum program sekolah penggerak sekarang. Kemudian refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik dan guru ini adalah bagaimana kita merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini dipandang dari sudut guru dan dilihat dari sudut peserta didik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga atau yang terakhir, bagian komponen yang terakhir itu adalah lampiran. Lampiran ini ada 4 pembagian. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik atau kita istilahkan dengan LKPD. Ya, LKPD ini berisi tugas-tugas untuk peserta didik kita, termasuk biasanya LKPD ini lebih menarik ya Bapak Ibu ya, ada gambar-gambarnya, kemudian ada petunjuk pengerjaan petunjuk pengerjaan soalnya, ada gambar-gambar, bisa kita modifikasikan dengan gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak juga akan lebih tertarik untuk mengerjakan LKPD ini. Kemudian yang kedua, bahan bacaan guru peserta didik. Bahan bacaan guru peserta didik ini bisa kita ambil dari berbagai sumber Bapak Ibu. Bisa dari buku yang ada di perpustakaan, atau bisa juga dari buku-buku yang ada, yang buku pedoman kita tahun-tahun lalu nih, materinya sama, bisa kita ambil dari bahan-bahan yang sebelumnya. Buku KTSP ya, kalau saya lihat buku KTSP itu bagus, materinya bagus dan sangat mendalam. Saya kalau mau mengambil materi itu, saya suka mengambilnya dari buku-buku KTSP yang zaman 2006 ke bawah itu tuh. Karena materinya itu per bidang studi, lebih mendalam, lebih komplit, lebih mudah dipahami. Saya suka mengambil dari buku-buku itu. Bapak Ibu juga bisa mengambil dari buku-buku yang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih bagus materinya dan mudah disampaikan ke siswa. Kemudian yang ketiga, glosarium. Glosarium ini adalah singkatan-singkatan kali ya Bapak Ibu ya. Kata-kata sulit yang ditemui anak dalam bacaan yang mereka pelajari atau yang mereka temui. Istilah-istilah ini bisa kita cari artinya Bapak Ibu. Kalau anak-anak tidak paham, kita sudah siap. Nanti anak-anak bertanya, ini maksudnya apa, Bu, Pak? Bisa kita menjawab dengan bagus karena kita sudah memiliki glosarium atau sumber-sumber referensi untuk kata-kata yang sulit. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah seperti yang tadi, hampir sama dengan bahan bacaan. Kita tuliskan bahan bacaan kita itu apa, kita tuliskan di dalam daftar pustaka. Link dari YouTube juga bisa Bapak Ibu, atau dari pencarian Google itu juga bisa, linknya kita tulis di daftar pustaka. Dari berbagai sumber yang ada itu bisa kita tulis di daftar pustaka. Itu Bapak Ibu ada 3 komponen dalam penyusunan modul ajar. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, agar lebih mendalami lagi materi yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, nanti Bapak Ibu akan saya bagi, atau sebelumnya boleh ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh Bapak Ibu, supaya kita lebih paham lagi nih sebelum kita masuk ke dalam pembagian kelompok. Ada yang mau bertanya, boleh bertanya dulu supaya lebih paham lagi, sehingga nanti mau nanya nih Bu, kelompok bisa lebih bagus. Ya Pak Yono, boleh silakan Pak Yono. Format buat modul ajarnya bentuknya bebas apa ditentukan ya Bu ya? Sebenarnya dalam membuat modul ajar itu bisa lebih dikembangkan lagi, bisa Pak, tergantung dari situasi sekolahnya. Banyak hal yang bisa kita lihat untuk dalam pengembangan modul ajar ini. Ini hanya sebagai alur mungkin ya Pak ya, sebagai alur yang bisa kita pakai untuk membuat modul ajar. Bisa dikembangkan sesuai sekolah yang Bapak punya, atau bisa ini nggak perlu nih. Bisa juga kita
skip juga boleh, Pak. Jadi sesuai dengan keadaan sekolah, keadaan lingkungan, sosial budaya, itu bisa. Bisa dikembangkan oleh gurunya sendiri. Oh ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Yono. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Deti? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita masuk ke kelompok ya, Bapak Ibu ya. Sesuai tadi yang dari awal sudah saya bagi kelompoknya, Pak Yono kelompok 1, kemudian Bu Deti kelompok 2, dan Bu Saibah kelompok 3. Tugas kita hari ini adalah Bapak Ibu membuat modul ajar. Membuat modul ajar dari materi pelajaran yang Bapak Ibu pilih. Ya, Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu kembangkan materi ajar yang akan Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu sampaikan nanti ke hadapan murid-muridnya, kemudian dibuat ke dalam sebuah modul ajar. Ya, supaya waktunya tidak terbuang lama, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 30 menit, nanti kita siap-siap untuk mempresentasikannya. Silahkan Bapak Ibu. Ya Bu. Baik, Bu. Ya, waktunya sudah cukup 30 menit. Waktu untuk merancang atau membuat modul pembelajaran. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari rancangan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya nih Bapak Ibu nih, supaya kita lebih semangat lagi dalam pertemuan ini, kita membuat suatu tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Supaya lebih semangat. Saya punya satu tepuk tangan yang Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba, yaitu tepuk semangat. Ya Bapak Ibu ya. Caranya adalah nanti bisa Bapak Ibu ikutin. Tepuk semangat. 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 Ya. Ibu Deti, Pak Yono udah mencoba dan sepertinya bisa. Yuk kita coba ya Bapak Ibu ya. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Suaranya dikeluarin ya, Pak. Semangat. Semangat. Ya, kita ulang sekali lagi deh, biar lebih seru lagi nih. Ya, Bapak Ibu, suaranya dikerasin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai presentasi, ya nanti kan presentasi nih Pak Yono, berarti kita nih Bu Deti nih ngasih semangat lagi ke Pak Yono dengan tepuk salut. Ya Bu Deti ya, tepuk salutnya adalah kamu bisa, kita bisa, aku bisa, semua bisa. Ya Bu Deti ya. Kamu bisa, aku bisa, kita bisa. Salut. Semua bisa. Salut. Ya, Bu Deti ya. Ya, baik. Mungkin saya minta perwakilan saja ya untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Karena waktu yang sangat terbatas, bisa saya minta ke Bapak Yono untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan Pak Yono. Berarti saya keluar dulu ya dari share screen saya. Ya, bentar ya, Pak. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Yono.
Ya, share screen dulu ya Bu ya. Ya, boleh Pak. Ibu Saibah sepertinya jaringannya kurang bagus, Ibu Deti. Iya, Iya, iya betul, Bu. iya, kameranya tidak hadir, cuma kameranya tidak terbuka ya Bu Deti ya. Mungkin jaringannya Ya, tidak bagus jaringan, Bu, ya. jaringan. Maklumlah Bu Saibah. Posisinya lagi jauh ya, lagi di Aceh, mungkin di sana kondisinya lagi tidak memungkinkan. Cuaca mungkin, atau hujan, atau bagaimana, sehingga kameranya tidak terbuka. Nggak apa-apa Bu Saibah, yang penting Bu Saibah bisa mendengar kami di sini. Ibu Saibah sudah muncul. Kita sedang dalam proses kegiatan ya Ibu Saibah ya. Berarti jaringannya udah stabil. Izinin dulu di multiple dulu. Bu Fauzana, halo. Yono? Kayak gini. Halo Bu Fauzana. Ya, Pak Yono, silakan. Saya nggak bisa share screen kalau Ibu nggak multiple screen-nya. Hostnya kan Ibu yang ini dulu. Ya gimana Pak? Di sebelah kanan share screen kan ada tanda panahnya itu. Diklik dulu Bu. Ya, kemudian. Pilih multiple share screen. Oke, sudah. Sudah. Sudah ya? Udah. Ya, saya coba. Iya, silakan Pak. Sudah kelihatan Bu? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fauzana dan peserta yang lain. Dari kelompok 1 kami sudah membuat modul ajar seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Ya. Kami coba membentuk sesuai dengan keinginan kami karena memang di modul ajar di kurikulum sekolah penggerak ini tidak ada acuan yang baku. Ya. Boleh kita membuat sesuka keinginan kita. Ya. Baik, saya mulai saja. Ya, Pak Yono, sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin secara singkat, padat, dan jelas ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih. Ya, makasih Pak Yono. Ya, saya ambil di kelas 4 ya. Ya. Dengan kompetensi awalnya mengidentifikasi keberagaman suku bangsa di Indonesia serta menunjukkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya. Ini adalah untuk siswa di fase B, di mana profil pelajar Pancasila yang saya ambil adalah berkebinekaan global, gotong royong, dan kemandirian. Ya. Terus sarana yang dipakai ya ruang kelas, ya nyaman, kemudian kita pakai lembar kerja, buku pegangan siswa, dan infocus. Kemudian selanjutnya target yang akan kita capai adalah siswa yang biasa tidak memiliki pemahaman materi pelajaran bisa lanjut seperti
Ya, silakan Pak. Pak Yono, maaf, speakernya di mute, Pak. Oh iya ya. Oh iya, Ya, ya Ibu. iya, iya. Kemudian target peserta didik yang reguler ya, tidak ada kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Model pembelajaran yang kita ambil tetap muka, walaupun nanti belum tentu ya keadaan sekarang. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku bangsa di Indonesia dan mengklasifikasikan berbagai alat musik seperti musik daerah dari asal dan cara memainkannya. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identifikasi bangsa Indonesia. Kemudian pemahaman yang bermakna bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam tentang sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pertanyaan pemantik yang kami ambil nanti yang akan diajukan biar siswa berpikir lebih kritis adalah apa pendapatmu tentang keberagaman bangsa di Indonesia? Kemudian apa keuntungan dari keberagaman bangsa Indonesia itu? Langkah-langkah pembelajaran sama Bu dengan yang sebelum-sebelumnya, ada persiapan, kemudian ada proses pembelajaran kegiatan intinya, Ya, oke. kemudian masuk ke penutup itu saya rasa biasa saja, Ya, sama dengan yang sebelumnya, tidak banyak perubahan. Ya. Kemudian paling agak berbeda di asesmennya Bu. Nah, ini Ya. asesmen formatif. Ya. Nah, di kurikulum sekarang ditempatkan porsinya yang lebih besar daripada sumatif. Ya, Nah, benar. ini yang kami buat lembar penilaiannya adalah yang non-tes ya. Yang ketiga adalah jurnal untuk penilaian daripada afektif atau sikapnya. Kemudian ini lembaran kognitifnya ya berupa uraian. Ini contoh Ya. soalnya Bu. Ya, lanjut Pak. Pengayaan dan remedial ya biasa sama dengan biasa. Kemudian refleksi Ya. baik buat siswa maupun buat guru. Nah, terus ini lembar kerja Bu ya. Ya, Setiap lanjut. ini kita buat lembar Iya. kerja ya sebelumnya juga. Nah, ini berupa kalkulasi dari penghitungan dari hasil kerjanya nanti dari lembar kerja. Nah, kemudian glasorium yaitu yang kata-kata sulit yang kira-kira nanti sudah dipahami di anak. Dan terakhir penutup daftar pustaka. Iya. Ya begitu Ibu hasil dari kelompok kami. Iya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silakan. Ya, terima kasih Pak Yono atas pemaparan dari hasil kelompoknya. Saya lihat dari modul ajar, rancangan modul ajar yang Bapak rancang bersama dengan teman-teman satu kelompok. Saya lihat sudah sangat bagus ya Pak ya. Sudah mengakomodir sudah mengakomodir semua komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Seperti tadi yang saya jelaskan, identifikasi sudah ada, identitas sudah ada, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup itu sudah ada, sudah lengkap semuanya. Sepertinya Bapak dan saya berharap juga teman-teman yang lain sepertinya sudah paham dengan modul ajar yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik nih, ayo Bu Deti, kita kasih tepuk salut kepada Pak Yono, Bu Deti, karena Pak Yono sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ayo Bu Deti, kita mulai. Ya, teman-teman kita tepuk salut buat Pak Yono ya. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Aku bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Salut, semua bisa. Salut. Oke, terima kasih Bu. Iya. Waktu itu saya tutup ininya ya. Iya, terima kasih ya Pak. Silakan ditutup. Baik, sebelum saya tutup nih, apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya tutup?
Mungkin ini Bu, Ya. saya lupa bertanya Bu. Oh iya, Pada informasi ya, bentar ya Bu. Pada informasi umum ada bagian kompetensi awal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengetahui kompetensi awal pada siswa? Oh iya, itu pertanyaan Bu Deti, bagaimana mengetahui kompetensi awal pada siswa yang akan kita pelajari hari itu, ya. Untuk mengetahui kompetensi awal siswa, kita bisa melakukan apersepsi, Ibu Deti. Apersepsi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ambil dari pertanyaan materi sebelum kita masuk ke materi hari ini. Biasanya materi itu kan saling berhubungan, saling keterkaitan, dari yang gampang terlebih dahulu sampai ke yang susah. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik itu bisa kita tanya materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya di hari sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat bagaimana keterkaitan materi yang mereka pelajari dengan materi yang telah mereka pelajari dengan materi yang akan dipelajari. Itu bisa terlihat dari kegiatan apersepsi atau tanya jawab pertanyaan materi sebelumnya. Dari situ bisa terlihat kemampuan awal anak itu seperti apa. Seperti itu, Bu Deti. Terima kasih Bu Fauzana. Ya, sama-sama Bu Deti. Baik, sebelum saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya ingin menyimpulkan tentang modul ajar ini, Bapak Ibu. Saya buka lagi screen saya, share screen saya. Nih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan pelajar peserta didik. Sama seperti yang Bapak Yono tanyakan tadi ya Pak Yono ya, jadi kita bebas untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan pelajar peserta didik. Kemudian yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi ini sangat dibutuhkan sebagai persiapan kita sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang terakhir, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Demikian Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini. Semoga kita semuanya paham, semoga kita mengerti dan dapat mengaplikasikannya di hadapan murid-murid kita semuanya. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup Bu. Udah jelas Ibu. Ya, kalau sudah cukup, saya rasa karena waktu yang sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, saya dikasih waktu, sehingga pertemuan kita mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti ada tugas mandiri yang akan Bapak Ibu kerjakan di rumah. Nanti saya kirim melalui WA grup kita. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Kalau saya ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita. Baik, sebagai penutup, silakan Bapak Yono memimpin doa penutup. Baik Bu. Alhamdulillah. Sudah selesai pemaparan dari Bu Fauzana dan kita juga kelompok sudah mempresentasikan tadi hasil kerja kita, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu marilah kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Yono atas ketersediaannya memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan ataupun materi selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Deti. Waalaikumsalam. Iya Pak Yono.